warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Ailiftiar Zigwanizak dari SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang sebagai pembicara pertama tim oposisi menyangga adanya mosi bahwa penjabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam menyosialisasikan kebijakannya. Berdasar status UU dari tim afirmasi yang utama adalah ketepatan diskursus atau informasi yang disampaikan dan isu pengalihan tanggung jawab dan kebijakan oleh pihak yang berkewajiban. Influencer adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut atau followers banyak dan punya pengaruh kuat bagi followers mereka. Biasanya influencer ini adalah artis, selebgram, atau YouTuber. Diskursus secara luas dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan, dan sistem-sistem abstrak pemikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Dengan ini, pemerintah melakukan kebijakan protokol kesehatan, namun masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga melakukan vaksinasi dengan mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh produsen Sinovac dari Cina dalam 2 tahap. Namun program vaksinasi yang disosialisasikan pemerintah sulit atau enggan diikuti oleh masyarakat. Namun sudah ada influencer yang sudah melakukan vaksinasi dan mereka mengumumkan bahwa ia telah melakukan vaksinasi COVID-19 di sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya. Dan masyarakat berbondong-bondong berani melakukan vaksinasi COVID-19 padahal sebelumnya enggan melakukan vaksinasi tersebut. Contoh influencer yang sudah vaksinasi dan sudah sukses adalah Raffi Ahmad, influencer yang pertama kali dapat vaksin COVID-19, Ariel Noah, Risa Saraswati, Dr. Tirta, Bayu Skak, dan masih banyak lagi. Dilihat dari beberapa komen netizen di laman Instagram Raffi Ahmad, banyak netizen yang antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bukan hanya program vaksinasi yang jika diumumkan oleh influencer akan lebih banyak peminatnya. Begitu juga dengan pariwisata yang diumumkan atau di-endorse influencer, banyak pengunjungnya. Berdasarkan status UU, tim oposisi menyatakan takut salah informasi karena bukan ahlinya dianggap sebagai influencer tidak memiliki latar belakang yang sama dengan yang diberikan. Adanya isu pengalihan tanggung jawab kebijakan dari pihak yang berkewajiban kepada influencer yang ditunjuk. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Masyarakat Indonesia, berdasarkan status quo, tim afirmasi yang menyatakan takut salah informasi karena bukan ahlinya dianggap sebagai influencer tidak memiliki latar belakang yang sama dengan informasi yang diberikan. Adanya isu pengalihan tanggung jawab kebijakan dari pihak yang berkewajiban kepada influencer yang ditunjuk. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Yang pertama, tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Masyarakat Indonesia masih membaca kebijakan pemerintah yang dituangkan dengan bacaan formal surat
edaran peraturan presiden yang menggunakan bahasa tinggi yang kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga pemerintah menunjuk influencer untuk menjelaskan kepada masyarakat, berbeda dengan influencer menjelaskan program tersebut atau informasi tersebut dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami sehingga masyarakat pun memahami informasi program tersebut. Yang kedua, pemangku kebijakan tidak asal tunjuk. Influencer yang digunakan sebagai mediator atau publikator, pemerintah pun memiliki pertimbangan siapa-siapa yang ditunjuk sebagai influencer publikator, dan pemerintah juga tidak serta-merta angkat tangan menunjukkan semua materi publikasi kebijakan terlebih dahulu, kemudian memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Setelah itu, influencer mendapat materi publikasi dan pemerintah juga tidak serta-merta angkat tangan menunjukkan semua materi publikasi kebijakan kepada influencer. Contoh, pemerintah mengundang beberapa influencer terlebih dahulu, kemudian memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Setelah itu, influencer mendapat materi publikasi yang disediakan oleh pemangku kebijakan, sehingga tidak bisa dikatakan pemangku kebijakan lepas tangan atas sosialisasi program. Demikian argumen dari saya. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.